Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah meluangkan waktu, dan terima kasih sudah mendaftarkan diri ke anggota konseling kelompok ya dengan tema pembentukan karir. Saya mengapresiasi keinginan kalian juga bergabung di konseling kelompok ini. Sebelumnya kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita berkenalan satu sama lain. Apakah sebelum kita berkenalan lebih jauh lagi, apakah kalian pernah ada yang kenal satu sama lain? Belum. Oke. Kalau gitu kita kenalan dulu ya. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati. Saya dari Surabaya. Nanti akan memandu berjalannya konseling kelompok ini. Dan di sebelah kanan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tarisa Oktavia Jani. Saya dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya dari Marina. Saya dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya dari Gresik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiuddin dari Lamongan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiuddin dari Nusa. Ada yang dari Gresik, ada yang dari Sidoarjo. Mas Faisal dari Lamongan. Jauh sekali ya Mas Faisal ya ke Surabaya. Mbak dan Masnya ini juga. Nah, di sini kan kalian kan juga belum kenal nih satu sama lain, maka kita akan mempererat perkenalan kita. Jadi dari Mbak Tari ya, Kalau di depannya Mbak Tari ini ada Mas siapa? Ada Mas Taufik. Kalau di sebelah kanannya Mbak Tari ada siapa ini? Iya, Mbak Karin. Sama berarti. Iya. Sebelahnya? Saya kira kenal. Coba kenalan lagi. Nama saya Mas Abdul Sadar. Dipanggil Lina. Salam kenal Mbak Lina. Iya. Alhamdulillah udah kenal satu sama lain. Kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke. Karena semua udah kenal satu sama lain, maka kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang tugas kita ya di konseling kelompok ini. Saya kan ketua kelompoknya, saya sebagai fasilitator kalian, dan kalian adalah anggotanya yang dimana kalian harus berperan aktif di dalam kelompok ini. Terus kayak kita udah perkenalan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saya adalah sebagai ketua kelompok, sebagai fasilitator berjalannya konseling kelompok ini. Dan oke, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu ya, apakah kalian pernah nih pernah konseling apa belum? Sebelumnya, waktu SMA atau gimana? Belum sama sekali. Pernah nggak dengar kata-kata konseling itu apa? Pernah. Kalau dengar kata konseling sih Pernah. Apa ya? Nggak pernah konseling. Iya, berkaitan sama BK, terus bantuan penyelesaian masalah juga sih tahunya. Kalau Mbak Kanisa gitu ya. Mungkin dari yang lainnya juga sama. Sama apanya Mbak? Mbak Kanisa. Itu biasanya pas mau awal masuk kelas 11 atau kelas terakhir ya. Berarti karena tidak asing-asing itu ya, adalah perkenalan tentang informasi tentang konseling itu apa ya kan ya. Iya. Terus kalau tujuan kalian di sini itu dengan rasa ada tuntutan dari luar atau ini inisiatif dari kalian sendiri? Dari sendiri ya. Tujuan kalian datang ke sini kan untuk
dengan permasalahan yang sama ya, sesuai dengan informasi yang saya infokan di sosial media tersebut. Nah, saya ini mau menanyakan nih kepada kalian datang ke sini dengan rasa tertekan, tuntutan, atau dengan kesadaran diri kalian? Kesadaran diri ya. Berarti kalian datang ke sini dengan rasa sukarela ya, yang ingin yang membuat permasalahan ini mengganggu pikiran kalian juga. Terus di sini juga kita kan akan pertemuan konseling kelompok ini hanya beberapa kali dalam seminggu. Nah, ini kalian itu maunya gimana? Apa dilaksanakan seminggu 2 kali atau berapa atau gimana? Itu saya serahkan lagi ke kalian maunya gimana. Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan ajukan tangan terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Tari. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Seminggu 2 kali. Oke, kalau Mbak Ina Sama 1 minggu. Kalau Mas Faisal ya? Berapa? Iya sama. Mungkin 2 kali. Stop ya? Kalau 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. Oke, kalau Mbak Tarisa 1 minggu sekali nggak boleh. 1 minggu sekali. Oke, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu ya. Kalau kita adain pertemuan nih dalam seminggu sekali, takutnya itu kalian itu lupa juga gitu dalam menyelesaikan masalah juga, kayak tuntutannya juga gitu loh. Terus kalau nggak efektif gitu loh, lebihnya tuh tidak efektif kalau kita pertemuan seminggu sekali. Mungkin kalau seminggu 2 kali lebih efektif ya, efektif soalnya kan kita seminggu 2 kali bisa bertemu. Oh, lebih juga nanti kita perkenalannya itu lebih kenal juga kayak gitu. Intinya sih kayak gitu. Kalau pertemuan seminggu sekali itu gimana, terus pertemuan seminggu 2 kali itu gimana. Intinya itu kalau seminggu 2 kali itu lebih efisien, tapi kalau seminggu sekali kalau menurut saya itu nggak efisien gitu. Tapi kembali lagi sama Mas Taufik dan Mbak Larissa gimana. Dan teman-teman juga maunya seminggu 2 kali atau seminggu sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kenapa sih? Saya tanya dulu ya ke Mbak Tarisa. Kenapa sih Mbak Tarisa kok milih seminggu sekali? Soalnya yang pertama kan jam pertemuan kita belum pasti kapan. Jadi kan di hari-hari biasanya kan saya punya kegiatan lain gitu loh. Yang bisanya saya luangkan ya cuma sekali dalam 1 minggu. Kalau dari Mas Taufik sendiri? Ya bukan, kalau saya biasanya itu ikut les dulu kalau pulang sekolah. Jadi kosongnya pas hari Jumat. Oke. Kan kita kan juga belum ketemu nih hari seminggu 2 kali itu mau di hari apa. Mungkin kita sepakati lagi kita mau ketemunya di hari apa. Mungkin dari Mbak Tanisa atau Mas Taufik bisa menyesuaikan juga ya dari hasil nanti kita itu tentuin kalian mau ketemu hari apa juga gitu. Ya, oke, selanjutnya boleh kita kan tadi Mbak Tari sama Mas Taufik juga belum menentukan ya. Mas Taufik sama Mbak Tari juga sepakat dengan persetujuan teman-teman atau gimana. Mungkin kita akan menentukan juga waktu dan harinya. Kalian tuh mau di hari apa dan jam berapa. Mungkin dari perjalanan ini Mas Taufik sama Mbak Tarisa punya referensi, oh saya di jam segini bisa gitu ya, intinya seperti itu. Mungkin dari Mbak Lina terlebih dahulu. Mbak Lina bikin hari apa? Kan tadi bilang Mbak Lina 1 minggu 2 kali. Itu Mbak Lina di hari apa dan jam berapa? Hari Rabu sama Jumat. Hari Rabu sama Jumat. Kenapa Mbak Lina milih hari Rabu sama Jumat? Ya soalnya agak longgar buat itu. Di jam berapa Mbak Lina? Kalau hari Rabu mungkin habis asar.
Selasa. Ya, kalau Jumatnya habis Jumatan. Habis Jumatan. Asal sama Jumatan ya, hari Rabu dan Jumat. Kalau dari Mas Faisal, Sabtu. siapa? Harinya. Iya, harinya. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu di jam Jam habis dulu. habis zuhur. Itu gimana Mas Faisal? Libur atau gimana? Ya kan pas aku libur semuanya pikiran apa? Oke. Kan kalau dari Mas Taufik kan tadi Mas Taufik pilih seminggu sekali. Mas Taufik pilih hari apa? Kalau hari Jumat. Jam habis Jumatan. habis Jumatan. Itu kenapa kok Mas Taufik pilih hari Jumat habis Jumatan? Kan sudah pulang kosong. Oh, berarti udah setengah hari ya? Iya. Kalau Mbak Tarisa, Hari Sabtu hari Sabtu. Jam berapa? jam 2. Jam 2. Kalau Mbak Lestari, Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat. Sama kayak Mbak Lina ya, jamnya jam berapa? Nanti Mbak ini jam berapa? Weekend. Oh, asal itu. Iya, jam 3. Kalau di hari Jumatnya bebas. Setelah jam 11 bebas sampai jam 8. Oke, dari kesepakatan tadi Mbak Tarisa sama Mas Taufik, apakah ada perubahan juga dari penjelasan teman-temannya? Mungkin di jam-jam yang disebutkan tadi mungkin ada referensi, oh saya bisa kayak gini atau gimana? Kalau tetap nggak bisa, betul kalau yang hari sama jam yang disebutkan teman-teman tadi. ini mau kesepakatan yang mana nih? Itu Bu, itu kan kalau hari Minggu Agak mohon keberatan maaf ya? misalnya dari weekend ya. Iya Mas Faisal aja yang nggak keberatan. Kayaknya dari sebenarnya maaf ya Mas Faisal ya. Kalau dari Mas Taufik gimana? Mungkin hari Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat. Apa kita sepakatin lagi? Apa fix dari hari Rabu dan Jumat? Legowo ya Mbak Tarisa sama Mas Taufik? Ya, apa? Oke, dari hari Rabu sama Jumat mau jam berapa? Kan dari tadi kan dari Mbak Lestari sama Mbak Lina kan beda-beda tuh jamnya. Terus Mas Faisal nih, maaf lupa ya. Iya. Mas Faisal gimana? Hari Rabu sama Jumat? Rabu sama Jumat. Iya. Jamnya. Kan tadi kan Mas Faisal kan pilih kan Sabtu sama Minggu Iya. tuh. Tadi ada yang komen juga kalau Minggu itu buat istirahat Bu. Kalau Mas Faisal gimana? Keberatan atau gimana? Apa sih? Mungkin ada kegiatan saya pun. Tuh, nggak gitu Mas Faisal. Kalau Mas Faisal mungkin keberatan atau gimana? Mungkin Mas Faisal juga mau kirim lagi sama teman-temannya. Oh, Dari Mas Faisal nih gimana? Tadi kan Mas Faisal juga pilihannya di hari Sabtu sama Minggu. Nah, tadi sama teman-teman juga bimbingan kalau hari Sabtu sama Minggu itu mungkin dibuat istirahat. Apakah Mas Faisal setuju nih dengan pilihan teman-teman dari hari Rabu sama hari Jumat? Gimana kalau menurut Mas Faisal? setuju. Setuju. Kebetulan saya itu ada longgar gitu, waktu longgar. Oke di hari itu ya. Kalau jamnya kita sepakatin lagi ya. Iya. Jamnya kan tadi kan Mbak Tari sama Mbak Ina juga berbeda kan jamnya. Mungkin Sama Bu, berarti oh sama. Saya yang Beda-beda Rabunya juga. Rabunya jam 3, Jumatnya saya bebas. Oke. Dari sini juga disepakati kalian mau jam berapa di hari Rabu terus jam berapa di hari Jumat biar kita sama-sama menyesuaikan satu sama lain. Mungkin dari Mas Taufik terlebih dahulu. Mas Taufik pilih jam berapa hari Rabunya? Kalau hari Rabunya mulai jam setengah 3. Jam setengah 3. Ya, Kalau hari Jumat, ya apa habis Jumatan itu sudah habis Jumat tadi jam berapa? jam 1. Jam 1. Kalau dari Mas Faisal, Jam 2 hari Rabunya jam 2. Di hari Jumatnya sama. jam 2. Mbak Lina, Pokoknya habis asar berarti. Dan Rabu. Kalau hari Jumat, Habis Jumatan. habis Jumatan. Kalau Mbak Tari, Mbak Lestari, Kalau di hari Rabunya jam 3. Kalau di hari Jumatnya setelah Jumat itu sudah free. Mbak Tarisa, Kalau hari Rabu itu bisa jam 2 lebih ke atas Bu.
hari Jumat jam 2. Nah, ini kan ada perbedaan juga nih dari Mbak Lestari, Mbak Lina, terus kalau Mas Faisal sama Mbak Tarisa sama, Mas Taufik juga beda juga hari Rabu. Kalian mau menyepakatin yang gimana nih? Kan kebanyakan kan habis asar yang udah longgar. Apakah kalian mau habis asar sekitar jam 4-an lah? Atau ada yang keberatan? Atau gimana? Mungkin ada itu saya belum mau menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya Rabu itu jangan jam 4 dulu, soalnya kan itu mepetnya sama maghrib. Kalau bisa ya kan biasanya kan asar kan jam 3, terus sholat setengah 4 mungkin. Setengah 4 ya. Kalau dari yang lainnya ada pendapat lain? Jadi saya jam 3 Sabu ada Rabunya. Jam 3. Mas Taufik nggak sholat dulu gitu atau gimana? Ya kan habis sholat asar itu. Berarti kan nanti sampai maghrib kan saya habis maghrib dapat les dulu. Ya. Gitu. Karena asarnya jam 3. Ya kan habis sholat asar langsung mulai. Kalau setengah 4 kenapa sih Mas? Ya, Kelamaan gitu lah. iya betul. Takutnya kan sampai maghrib. Takutnya ya. Kita sepakati lagi kan kalau jam 3 kita sampai sini kan takutnya masih ada di jalan atau gimana kan nunggu teman-teman juga atau nunggu ada yang salah kan ya udah lah jam 3 tapi paling pokoknya jam 4 sudah dimulai. Oke. Kalau yang lainnya gimana? Setuju. Nah, di dalam pertemuan ini juga kan ada durasi waktunya juga. Durasi waktunya antara 20 antara 60 menit sampai 90 menit. Nah, kalian itu saya akan menyebutkan kelebihannya dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya kan kalau kita ada kalau di 90 menit kita kan bisa menyampaikan informasi dan permasalahan yang kita bahaskan secara menyeluruh gitu, nggak terburu-buru waktu. Sedangkan 60 menit kan kalau kita membahas secara singkat-singkat kan takutnya nih informasi yang kita dapatkan itu tidak menyerna. Itu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dari kalian, dari yang saya jelaskan ini mungkin ada pandangan juga buat kalian milih durasi 60 menit atau 90 menit. Silakan dimulai dari Mbak Lina terlebih dahulu. 90 menit. 90 menit. Kalau Mbak Lestari 70 menit. 70 menit. Oke, kalau Mbak Tarisa 90 menit. 90 menit. Mas Taufik? Ya betul. Oke, yang terakhir 60. 60 menit. Kan dari 5 anggota ini kan ada 2 perbedaan tuh, dari 2 perbedaan. Nah, saya akan menanyakan dulu terlebih dahulu dari Mbak Tarisa, Mbak Lestari, mohon maaf. Kenapa Mbak Lestari milih di 70 menit? Karena kalau 90 menit takutnya bosan. Bosan. Kalau Mas Faisal, kenapa kok pilih 60 menit? Iya, sama. Cuma dari katanya capek-capek gitu. Oke, capek-capek gitu ya. Gitu. Kan saya kan tadi udah menjelaskan kepada kalian juga kelebihan dan kekurangannya. Kalau semakin dikit pertemuan kita, kayak informasi yang kita cerna itu juga terbatas gitu loh. Takutnya kan nggak menyerna juga, permasalahan juga belum selesai, terus kayak keburu waktunya selesai, kayak gitu kan, itu juga nggak enak, kita terburu-buru juga. Tapi kalau 90 menit atau lebihnya itu kan kita kan bisa menyerna kayak permasalahan ini gimana, kayak gitu. Apakah dari penjelasan ini, penjelasan saya yang kedua ini, apakah Mas Faisal dan Mbak Lestari tetap dengan pilihannya atau gimana? Kalau saya sebenarnya nggak masalah buat 90 menit, tapi takutnya teman-teman yang lain juga keburu kalau di hari Rabu buru sholat ya nantinya. Kan
kita kan 90 menit ya, 90 menit kan antara berapa, 1,5 jaman kan? Setengah 4 ya, Setengah mungkin berakhir setengah 5. Kita selesai break kan 4:30. Maghribnya setengah 6. Oh gitu. Iya. Jadi nggak masalah tuh kalau 90 menit. Mbak Lestari nggak masalah nih. Kalau oke, dari Mbak Lestari juga tadi udah setuju pilih 90 menit. Sekarang saya tanyakan lagi nih ke Mas Faisal dari penjelasan saya yang kedua nih, apakah Mas Faisal tetap di 60 menit atau ngikutin teman-temannya juga? Mas Faisal setuju apa enggak? Itu aja. Setuju. Setuju ya. Oke, kita Mas Faisal itu ke 90 menit. Iya. Dengan paham kan dengan penjelasan saya tadi yang Mas Faisal? Paham. Oke. Baik, saya simpulkan bahwa kita akan pertemuan selanjutnya yaitu seminggu 2 kali, jatuh di hari Rabu dan Jumat, yang dimana hari Rabu itu 3:30 dan di hari Jumat adalah jam 2. Dan durasi pertemuan kita 90 menit ya. Dan kita akan break di jam 4:30. Apakah sudah sepakat semua ya? Oke. Selanjutnya nih, kalian kan di sini kan juga kita akan mengadakan konseling kelompok. Di sini tuh saya akan menjelaskan tentang kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka itu yang dimana jumlah anggotanya itu tidak tetap. Maksudnya itu bisa keluar, ada yang bisa keluar dan ada yang bisa masuk. Bisa keluar apabila permasalahan yang kalian alami atau yang kalian alami itu udah terselesaikan dengan anggota kelompok ini, dan anggota kelompoknya itu tidak tetap, jadi bisa berkurang, bisa bertambah. Terus kalau kelompok tertutup yang dimana anggotanya itu stuck di sini aja, maksudnya itu ya kalian sendiri sampai permasalahan itu selesai. Dan saya akan memberi informasi tentang kelebihan dan kekurangan juga. Kalau kelebihannya kan mungkin di kelompok terbuka dan tertutup. Kalau terbuka dulu ya, kalau terbuka kan mungkin kalau motivasinya di kelompok terbuka mungkin kita dapat inspirasi baru dari teman-teman yang lain, mungkin yang gimana. Kalau yang kelompok tertutup mungkin itu permasalahannya itu tidak akan tersebar luas gitu loh pembahasannya gitu loh, cuma itu aja. Tapi kan secara ya itu kita kembali lagi gitu loh kepada kelompok, itu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dari sini kalian punya pandangan, kalian mau kelompok terbuka atau tertutup? Mungkin dari Mbak Talisa terlebih dahulu. Kalau saya lebih setuju ke kelompok yang tertutup ya, kan Kelompok tertutup, alasannya kenapa Mbak Talisa? karena kayak tadi yang Bu Aulia sampaikan bahwasanya nanti privasi kita lebih terjaga. Terus kita juga nggak perlu sosialisasi lagi dengan orang lain. Itu sih. Oke, kalau Mbak Lestari? Saya milih terbuka ya. Kelompok terbuka. Kenapa Mbak Lestari pilih kelompok terbuka? Ya karena kan nanti kalau kita kayak nambah temen gitu, kita lebih banyak kayak tahu pengalaman, cerita, jadi kita punya nambah temen juga. Oke, dari penjelasannya Mbak tadi seperti itu. Sekarang Mbak Lina pilih kelompok terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Kenapa Mbak Lina memilih kelompok tertutup? Ya karena kayak gimana ya Bu ya, kan kita ya kayak tertutup ya kan. Kalau terbuka kan kita kan nambah anggota terusnya. Kayak tertutup kan stuck di situ kan orangnya. Nah kalau kita kan sudah sesama ya kayak gini kan udah kenal. Kalau soalnya kita nambah orang baru lagi, nanti adaptasi lagi kan nggak enak. Oke, kalau dari Mas Faisal memilih kelompok terbuka atau kelompok tertutup? Tutup Bu. Tertutup. Karena alasannya kenapa? Biasanya kalau terbuka mungkin ada yang perkenalan gitu ya. Susah adaptasi, susah kata mau perkenalan malu gitu ya. Iya. Udah. Alasannya Mas Faisal gitu. Kalau Mas Taufik tertutup. tertutup. Alasannya kenapa Mas Taufik punya? Bisa tapi kan nanti adaptasi lagi gitu. Kan butuh membuang waktu, terus ya tambahan waktu. Oke, berarti Mas Taufik pilih kelompok tertutup ya.
Oke, selanjutnya apakah dari Mbak Lestari tetap memilih kelompok terbuka atau dengan penjelasan saya yang kedua Mbak Tari akan memilih kelompok tertutup atau Mbak Tari menyepakati dengan kesepakatan teman-temannya? Silakan Mbak Tari. Dengan dari penjelasan teman-teman, kayaknya saya juga pikiran ke kelompok tertutup. Kelompok tertutup, iya, supaya bisa lebih fokus lagi ke sana. Oke, Mbak Lestari legowo kan ya, nggak ada kan ya. Oke, dari baik kesimpulan dari kelompok ini bahwa kelompok ini akan memilih kelompok tertutup dikarenakan mungkin lebih konsisten lagi agar tidak beradaptasi dengan yang lainnya juga. Setelah kelompok tertutup, saya akan menjelaskan tentang pemilihan tempat terbuka atau tempat tertutup. Nah, kalau tempat terbuka itu kelebihannya mungkin lebih nyaman lagi ya, terus backgroundnya juga nggak ini aja. Terus kalau kekurangannya tempat terbuka itu kalau di tempat terbuka mungkin kurang nyaman juga, terus bising juga, terus mungkin kalian kurang fokus dengan objek yang lewat di depan kalian atau gimana. Terus ada tempat tertutup itu kelebihannya mungkin kita lebih fokus lagi dan bisa suaranya terdengar satu sama lain. Dan kekurangannya dari tempat tertutup yaitu ya backgroundnya ini aja, ada lemari dan buku-buku di ruang jika ini. Dari penjelasan saya tentang tempat terbuka dan tertutup, mungkin dari teman-teman bisa memilih salah satu ya. Dimulai dari Mas Taufik terlebih dahulu. Tempat tertutup. Tempat tertutup. Kalau Mas Faisal? Tempat tertutup. Tempat tertutup. Mbak Ina? Tempat tertutup. Mbak Ina tempat tertutup. Oke, kalau Mbak Lestari? Tertutup. Mbak Tarisa? Tertutup. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa kelompok ini memilih kelompok tertutup. Tempat tertutup karena lebih fokus aja ya kayak gitu ya, nggak bising dari itu. Mungkin lain waktu kita akan berpindah tempat ya, ke tempat yang mana mungkin lebih agar kalian tidak bosan juga kayak gitu. Terus nah kan kalian kan sudah menyepakati nih kelompok terbuka, kelompok tertutup, tempat terbuka dan tempat tertutup, dan semua juga kayak pertemuan kita sudah sepakati. Nah, kalau misalnya nih, kan kalau udah ada kesepakatan kan mungkin di antara kalian juga ada nilai-nilainya gitu, mungkin ada kurang konsistennya atau gimana, apa sih yang biar kalian itu tetap konsisten, mungkin ada kayak aturan-aturan yang berlaku di dalam kelompok ini. Oke, dimulai dari Mbak Tarisa dulu. Mungkin bisa dikenakan sanksi buat yang nggak hadir, karena kan kita kan kelompok gitu ya, kalau nggak hadir satu kan kayak gimana itu konselingnya nanti. Dengan konsekuensi yang gimana Mbak Tarisa? Kalau dari saya sih mungkin yang nggak hadir itu bisa membawa makanan untuk semua anggota kelompok. Kalau dari Mbak Tarisa, apakah Mbak Tarisa juga bersedia nih apabila Mbak Tarisa juga melanggar aturan itu? Bersedia ya. Oke, kalau dari Mbak Lestari? Saya sih setuju. Setuju yang gimana nih? Setuju sama Mbak Tarisa, nanti dengan catatan nggak hadirnya itu tanpa alasan. Jika ketidakhadirannya memang ada alasan tertentu, itu sih mungkin nggak perlu sanksi. Oke, tapi kalau Tapi kalau misal dengan alasan yang tertentu yang benar-benar mendesak gitu ya. Kalau seandainya malah disepelekan terus sering isi gimana? Ayo, itu gimana Mbak Lestari? Itu izin berpendapat. Ya, silakan Mbak Ina. Kalau menurut saya setuju dengan sanksi yang diberikan oleh Mbak Tarisa. Nah, tapi sesuai kesepakatan aja Bu, meskipun dia kan pakai alasan kalau satu kali sih wajar, kalau seumpamanya lebih dari 3 kali kan nggak wajar Bu. Nah itu mungkin yang bisa diberikan sanksi itu yang anak yang kayak gitu.
Jadi kita batasin 3 kali aja. 3 kali dia nggak izin berarti 3 kali lebih dari 3 kali tuh dia mendapatkan sanksi lagi. Dari penjelasannya Mbak Lina seperti itu ya. Mungkin dari Mas Faisal gimana nih? Saya setuju. Setuju. Mengikuti Pendapatnya Mbak Aisyah. Mbak Larissa, Mas Taufik? Iya, setuju. Baik, dari kesepakatan tadi menyimpulkan bahwa kelompok ini memilih mengasih konsekuensi kepada temannya yang tidak hadir. Kalau perumpamaan temannya tidak hadir selama tiga kali pertemuan ya, atau 3 kali berturut-turut seperti itu. Nah, sebelumnya dari penjelasannya tadi yang sudah kita sepakati dengan kelompok, terus tempat, jam, dan waktu, apakah sampai di sini teman-teman ada yang kurang berkenan atau masih keberatan dengan pembahasan yang kita sudah sepakati? Enggak. Berarti semua sudah setuju ya? Oke, sepertinya kalian jenuh ya di tempat duduk kalian masing-masing. Mungkin kita berdiri terlebih dahulu ya. Menghadap ke sana. Silakan satu sama lain. Mbak Tarisa mungkin di depan ya. Mbak Tarisa di depan. Oke, pegang pundaknya temennya masing-masing. Ini Mbak Tarisa juga. Sini toh. Berarti kan Mas sampai sini. Mas Faisal? Oh, muter. Muter. Oke. Ayo begini. Kenapa aku juga ini? Oke, pijat selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berbalik. Satu, 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan dulu. Ya, kasihan Bu Aul ya kan ini. Iya. Saya enggak tahu lagi mau. Oke, dari sini kita akan Oke, dari sini silakan menyampaikan permasalahannya dengan karir yang sesuai dengan tema kita waktu itu ya. Apa yang informasi yang waktu itu silakan dimulai dari Mbak Tarisa ya. Jadi saya tuh bingung sebelum orang tua saya itu nyuruh saya itu berkarir di bidang pendidikan, tapi sedangkan saya pengennya di psikolog. Jadi keputusan orang tua dengan saya itu banyak nggak sinkronnya. Akhirnya buat saya bingung karir yang mau saya ambil itu yang mana. Oke, jadi permasalahan Mbak Tarisa alami saat ini, kalau jika saya mempunyai angka nih dari angka 1 sampai 10 yang dimana angka 1 itu tidak mempengaruhi di kehidupan Mbak Tarisa, sedangkan di angka 10 adalah sangat-sangat mengganggu ya di kehidupan Mbak Tarisa. Mbak Tarisa pilih angka berapa? 8. Oke, kalau Mbak Lestari? Saya bingung, Bu. Saya kan maunya kerja, tapi keluarga menuntut untuk kuliah. Kerja sama kuliah. Kalau kerja ini Mbak Tarisa pandangannya mau kerja di mana? Saya ada usaha sendiri, Bu. Tapi kalau saya kuliah, kerjaannya nggak urus, takutnya malah buang. Oke. Dari skala 1 sampai 10 yang tadi saya jelaskan ke Mbak Tarisa, Mbak Tari pilih angka nomor berapa? 8,5. Mbak Lina? Kalau saya kan besok kan mau kuliah ya Bu ya. Nah, saya tuh bingung Bu antara milih, karena saya kan ada 2 pilihan antara pendidikan sama kayak kan saya kan hobi kan kayak merias-rias gitu kan. Nah, saya tuh bingung Bu antara ambil tata rias atau pendidikan. Itu kuliahnya Mbak Lina ya? Iya, Ya, kuliah. mau ambil jurusan apa? Mau ambil jurusan apa kayak gitu. Kalau tadi Mbak Lina punya skill yang gimana? Yang tahu Mbak Lina nih.
Kalau saya sendiri sih ya, saya pribadi ya maunya data rias. Soalnya ya, tapi kan saya pikir lagi ya, Bu ya. Kalau tata rias itu kan apa namanya bisa kursus. Nah, kalau pendidikan ini kan ya nggak bisa ya Bu ya. Nah itu jadi kayak bingung gitu antara saya kursus atau saya ambil jurusan tata rias atau pendidikan. Oke, dari permasalahan Mbak Lina tadi yang saya jelaskan juga ya kan tadi kan Mbak Lina juga mendengarkan skala dari angka 1 sampai 10. Mbak Lina pilih angka berapa nih dari permasalahannya Mbak Lina? 7. Oke, selanjutnya Mas Faisal. Jadi ini Bu ya, kan saya bingung kan ya, habis lulus kan ya, kan mau milih apa itu lulus tanpa atau sama kerja gitu. Biasanya saya yang bingung. Kerja sama lulus tambah itu kan sama-sama itu Mas, sama-sama kerja dong. Beda tiga mainnya. Kan menurut saya kan kalau kan kurang cukup gitu. Gimana kalau tambah? Kalau tambah kan kurang cukup menurut saya. Kurang cukup yang gimana? Ya keuangannya. Keuangannya. Iya. Ini tambahnya Mas Faisal sendiri atau gimana nih? Ya sendiri. Sendiri. Kalau perumpamaan kerja Mas Faisal pilih yang kerja gimana maksudnya? Pandangannya Mas Faisal itu mau kerja apa? Ya, pokoknya itu kerja gitu. Pokoknya menghasilkan. Ya seenggaknya kan habis lulus tambah kan udah ngapa-ngapain daripada nganggur. Oke, dari permasalahan skala yang tadi kan dari angka 1 sampai 10, Mas Faisal pilih angka berapa nih tentang permasalahannya Mas Faisal? 7. 7. Silakan Mas Taufik. Jadi gini Bu, saya kan bingung. Pas saya maunya itu ke politeknik ya, kan saya suka yang masuk praktek gitu Bu. Tapi dari orang tua saya itu suruh saya kuliah di pendidikan. Terus Mas Taufik maunya kemana? Skillnya Mas Taufik, keinginan Mas Taufik gimana? Ya maunya saya sih ke politeknik gitu Bu. Politeknik itu banyak Mas Taufik yang apanya nih? Mesinnya kah? Ya, ini sini gitu. Bagian mesinnya. Langsung praktek. Gitu. Berarti Mas Taufik lebih suka ke praktek ya daripada ke teori itu. Iya. Oke, dari penjelasan permasalahan tadi Mas Taufik pilih angka dari 1 sampai 10, Mas Taufik pilih angka nomor berapa nih? Mungkin angka 7. Angka 7. Iya. Baik, dari tadi permasalahan yang kalian utarakan masing-masing dengan bobot permasalahan juga bahwa kita harus sepakati bahwa permasalahan yang paling berat terlebih dahulu yang kita bahas, yang dimana itu permasalahannya Mbak Lestari, yang dimana bobotnya permasalahan Mbak Lestari 8,5. Apakah teman-teman setuju dengan membahas terlebih dahulu permasalahannya Mbak Lestari? Setuju. Baik. Sekian dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan melanjutkan ke pertemuan hari Rabu ya. Jam habis asar sekitar 3:30. Saya harap kalian tidak terlambat dan tetap semangat lagi untuk mengikuti konseling kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.